Mari kita mulai dengan data terbaru inflasi PCE inti AS yang tetap tidak berubah, sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 2,6%. Kita akan membahas hasil JDP kemarin sebentar lagi, tapi angka PCE ini penting, bukan? Karena kita memiliki keputusan suku bunga yang akan datang dalam beberapa minggu, dan jika angkanya lebih tinggi dari ekspektasi pasar, itu bisa menjadi kekhawatiran bagi mereka yang menunggu pemotongan suku bunga. Namun, angkanya cukup menggembirakan, bukan? Betul sekali, Joni. Seperti yang kita lakukan setiap minggu dalam podcast ini, kita membahas semua angka yang ada. Dalam beberapa minggu terakhir, sepertinya statistik inflasi tidak terlalu menjadi sorotan dibandingkan data lainnya. Bahkan beberapa bulan lalu, saat angka inflasi seperti PCE atau CPI dirilis, suasana di ruangan menjadi hening karena semua orang menantikan apa yang akan terjadi dan dampaknya pada ekspektasi The Fed. Meskipun inflasi masih sangat penting, kita mendengar sendiri dari Jerome Powell bahwa fokus telah beralih lebih ke data tenaga kerja. Inflasi tidak lagi setinggi 9% dari tahun ke tahun yang sempat mengguncang pasar. Kita sudah jauh menurun dari sana. Jadi, inflasi sekarang lebih menjadi angka yang kita pantau, dan selama angkanya tidak mengancam, maka itu tidak menjadi isu besar. Sekarang, angka PCE hari ini hanya mencentang kotak sebagai angka yang tidak mengancam. Kami tidak melihat hukuman untuk angka PCE yang lebih panas dari perkiraan. Inflasi tidak meningkat lebih tinggi, dan pasar sepertinya mengabaikannya. Indeks dolar hanya sedikit lebih tinggi hari ini terhadap mata uang lain. Dan sebagian besar kita melihat respons pasar yang cenderung tenang terhadap angka PCE ini. Tapi beberapa bulan yang lalu, ini bisa saja menyebabkan pergerakan pasar yang jauh lebih besar, karena semua orang sangat menantikan apa yang akan terjadi dengan inflasi. Kita akan berbicara tentang data pekerjaan minggu depan, tapi kita juga akan membahas angka GDP, bukan? Betul. Karena kemarin kita melihat ekonomi AS tumbuh dengan kecepatan yang sedikit lebih kuat pada kuartal kedua dibandingkan laporan awal. Itu mencerminkan revisi ke atas untuk pengeluaran konsumen yang lebih besar dari aktivitas yang lebih lemah di kategori lainnya. Saya kira, pasar sedikit khawatir menjelang angka PCE inti karena mereka berpikir, apakah ini akan menggagalkan pemotongan suku bunga 50 basis poin pada bulan September, dan mungkin kita akan kembali ke 25 basis poin. Pesannya masih campur aduk, tapi jika saya harus menebak, saya akan mengatakan kita akan melihat pemotongan suku bunga 1/4 poin pada bulan September daripada setengah poin. Apakah Anda setuju? Saya setuju, Joni, karena begini, minggu ini angka GDP yang keluar, angka GDP awal, bagi saya pribadi adalah angka yang paling penting untuk dilihat. Saya tahu semua orang menunggu hal-hal yang berbeda, tapi angka GDP minggu ini sangat penting bagi saya, selain dari laporan pendapatan Nvidia yang mungkin menjadi perhatian utama. Seperti yang saya sebutkan di awal podcast ini, kita sekarang lebih fokus pada data ekonomi dan tenaga kerja. Tapi seperti yang Anda katakan, ini juga tentang jenis pemotongan apa yang akan kita dapatkan pada bulan September. Apakah kita mendapatkan pemotongan 25 basis poin atau 50 basis poin? Karena ada konsekuensi tertentu yang menyertai masing-masing. Jika kita mendapatkan pemotongan 50 basis poin, ada sekelompok orang yang cepat khawatir bahwa The Fed berada di belakang kurva dalam perlambatan ini. Namun, saya sebenarnya berpikir bahwa jika The Fed bisa melakukan pemotongan 25 basis poin, itu berarti mereka tidak merasa tertinggal, dan mereka berada di tempat yang cukup aman. Sinyal terbaik yang bisa mereka berikan adalah melakukan pemotongan 25 basis poin untuk menunjukkan bahwa mereka tidak percaya mereka tertinggal, bahwa ekonomi masih stabil, konsumen tidak jatuh dari tebing, dan semuanya baik-baik saja sesuai rencana. Pemotongan 25 basis poin akan menjadi sinyal optimisme dan kekuatan dalam pandangan saya, dan angka GDP yang baru saja Anda sebutkan membantu kita melihat bahwa masih ada pertumbuhan dalam ekonomi ini. Jika The Fed memutuskan pada pertemuan bulan September untuk memotong 25 basis poin, itu karena ekonomi masih relatif stabil, dan mereka tidak ingin membuat biaya pinjaman terlalu mudah dan membuat pasar terlalu optimis sehingga inflasi kembali meningkat. Jadi dengan angka GDP yang baik, saya akan menganggap itu sebagai berita baik.
Saat ini, berita baik adalah berita baik, karena pasar ingin melihat ekonomi yang stabil. Jika Anda menikmati video ini dari podcast Market Insights Market Pulse, Anda dapat mendengarkan episode lengkapnya dengan mengklik tautan di bawah ini, di deskripsi. Anda dapat menemukan kami di aplikasi podcast favorit Anda, dan kami memposting beberapa kali seminggu, jadi jika Anda mencari pembaruan pasar sepanjang minggu, ini adalah tempat yang tepat. Terima kasih banyak telah menonton, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya.